Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan hari ini saya tetap didampingi oleh anak saya yang terkasih, Sammy. Oke, gimana Sam? Topik kita apa hari ini? Kemarin kan kita udah bahas tentang apa itu kecanduan. Hari ini mungkin kita mau tanya ke Papi nih. Ya. Buat anak-anak yang mengalami kecanduan, buat direhabilitasi katanya kan susah ya. Rasanya tuh susah gitu buat dorong mereka. Sebenarnya kalau waktu tertepat buat mereka itu kapan sih buat direhabilitasi? Oke, pecandu memang pasti nggak mau direhab. Ya, nggak mau direhab, mereka sudah nyaman dengan dunianya, intinya gitu kan ya, karena mereka sudah nyaman dengan dunianya dan kecanduan itu mengikat. Jadi karena mereka terikat dengan zat tertentu, mereka nggak bisa lepas gitu ya. Nah, caranya buat melepas mereka yaitu nomor satu mereka harus ada kesadaran sebenarnya. Sadar bahwa mereka punya masalah, mereka perlu bantuan gitu ya. Tapi untuk sampai ke titik itu seringkali sulit ya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dibuat sih. Ada namanya tuh teori balon, yaitu kalau balon kita tekan di sini, udara pindah ke sini, tekan di sini, pindah ke sini. Jadi ditekan di mana aja dia akan pindah. Pecandu juga gitu semua, tekan mana-mana dia akan pindah-pindah. Alasan demi alasan dia bisa buat gitu ya. Caranya satu-satu buat tekan balon itu adalah rame-rame ditekan dari semua sisi, ditekan sampai dia nggak bisa kemana-mana. Nah, caranya ya keluarga harus sepakat semua, orang tua, istri, anak semua sepakat bahwa katakan kamu harus rehab. Ditekan dari segala sisi, dipaksa, terus itu satu. Kedua, yang terbaik sebenarnya kalau bisa adalah orang dekat. Orang dekat, apakah itu sahabat ataukah istri atau siapapun gitu, atau anak mungkin yang bisa ngomong sama dia gitu ya, untuk mengingatkan, ayo dong, kamu mulai dong, kamu lihat aku juga, perhatikan aku. Dia biasanya akan luluh gitu ya. Di samping ditekan rame-rame, ada orang dekat yang juga menekan dia gitu ya. Terus kedua adalah ya memang terkadang yang ekstrim harus dibuat ya, semua sumber keuangan ditahan. Ketika itu semua habis, dia udah nggak ada jalan gitu loh. Gitu. Ya ekstrim sekali adalah ya dipaksa. Oke. Gitu. Nah, kalau mereka ini diajakin susah buat sadar, mereka nggak punya orang yang mereka hormati, mereka takutin. Nah, terus mereka mulai ngancam, yang membahayakan, gimana itu? Oke, ancaman itu pasti. Banyak pecandu yang seperti yang kita sampaikan kan. Pecandu ketika direhab di sini kan dia ada 3 tahap. Ya, tahap pertama itu yang kita sebut tahap pemulihan. Tahap pemulihan kan biasanya omongannya kan ancaman semua yang keluar di mereka. Mereka kan berkata, lihat ya, kamu kira aku bisa pulih, aku akan lebih gila, aku akan lebih hancur, aku akan lebih nanti kalau aku balik aku akan balas segala macam gitu kan ya. Tapi kan dalam perjalanan waktu ketika firman disampaikan, diajar hidup mereka untuk bertumbuh secara karakter, dan ketika mereka bertumbuh, mereka akan berubah kok dari pola pikir. Mereka nggak ngancam lagi. Yang saya belum sampaikan ya, waktu itu Pak belum sampaikan ya, ada kecanduan ketika dia direhab ada 2 masa kritis. Oh ya? Ya kan? Kritis pertama itu 3 bulan pertama ketika dia di tempat ini. Yang seperti tadi dikatakan, mereka omongannya keras, ancaman segala macam, karena mereka kita lagi mau ubah pola tidurnya, semua kan diubah di awal itu ya. Itu nggak nyaman sama sekali buat mereka. Mereka akan lebih istilahnya lebih frontal gitu ya, hadap itu dengan kata-kata yang kasar segala macam. Tapi ketika mereka berjalan dengan berjalannya waktu, mereka akan lewat tuh kritis pertama. Kritis pertama lewat, mereka akan masuk fase nyaman, punya teman yang baru, lingkungan yang baru, tidurnya udah enak, bangun pagi udah senang, bisa olahraga, bisa macam-macam gitu ya. Nanti mereka akan sampai ke fase kritis kedua. Itu di fase 7-8 bulan di rehabilitasi. Kritis pertama mereka mau pulang. Cara penyampaiannya keras ya, frontal. Nanti gue lebih gila, nanti gue lebih keras, nanti gue akan balas segala macam. Tapi di kritis kedua mereka mau pulang juga, tapi cara penyampaian udah beda karena sudah diajar. Nah, di sini dia mulai pakai logika. Mereka mulai berkata bahwa ya kan waktuku harus dipakai untuk yang berguna. Aku mesti nolong orang tua, mama kan kesian kalau sendiri, istri juga harus dibantu. Sepertinya itu luar biasa baik. Kata-kata teratur, tersusun dengan baik, dan kadang-kadang diselipi dengan firman Tuhan gitu ya.
Nah, seringkali di fase ini keluarga akan seperti terkagum-kagum gitu. Waduh, luar biasa loh. Belum pernah tuh dia ngomong seperti itu, belum pernah dia bertindak seperti itu, gitu. Nah, sadarilah bahwa intinya mereka mau pulang. Cuman bungkusnya udah beda. Yang pertama bungkusnya di kemarahan, yang kedua bungkusnya bagus. Nah, ngujinya gampang sih. Bilang aja enggak. Kita bisa lihat reaksinya. Kalau reaksinya bilang, ya udahlah nggak apa-apa, aku terus akan berjuang, aku akan terus belajar, nah itu bagus. Tapi kadang-kadang mereka akan bilang, waduh, aku kan udah nurut, aku udah selama ini, tiba-tiba meledak lah. Itu ketahuan tuh fase kedua. Jadi mengenai ancaman, let it go aja lah, hadapi aja, nggak bakalan. Mereka akan berubah. Gitu. Nah, programnya kan 1 tahun nih. Kalau mereka misalnya pulang lebih awal gitu, pengalaman Papi gimana nih, Pi? Sepengalaman Papi. Oke. Kalau mereka pulang lebih awal, yang pertama mereka break komitmen. Komitmen di awal kan 1 tahun. Buat Papi, pecandu itu butuh yang namanya achievement. Sebagian besar pecandu itu nggak ada punya achievement dalam hidupnya. Mereka gagal bekerja, gagal ini, gagal. Jadi mereka nggak pernah ada sebuah achievement. Minimal kalau buat Papi sih 1 tahun itu achievement. Milikilah achievement deh. Jadi butuh achievement kecil buat kebanggaan dalam hidup dia. Dan lewat achievement kecil itu mereka akan bangkit. Kalau setahun aja gagal, ya kebanyakan nanti balik Sam. Kembali lagi. Sayang sebenarnya. Dan problemnya adalah apa? Ketika mereka gagal, mereka akan berkata, ya percuma rehab, aku kan udah direhab. Lah padahal rehabnya kan dia nggak selesai gitu loh Sam. Dia nggak capai achievement itu loh. Nah itu penting juga ya berarti ya. Mereka harus sampai ke selesai. Nah, harus tuntas, segala sesuatu harus selesai, beres gitu loh. Nah sekarang yang kita pengen tahu nih, kalau pemulihan itu kan bukan cuma anaknya. Jadi hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Nah selama anaknya direhabilitasi, peran keluarga itu gimana? Oke. Pecandu itu sumber masalah, betul kan? Jadi kalau Papi mengistilahkan gini Sam, misalkan gelas ini pecandu nih. Bagi saya dia masalah, bagi kamu dia masalah. Semua akan menuding, semua dan dia ditaruh di tengah. Kamu nih masalah kamu semua. Oke. Ya. Nah begitu sumber masalah yang direhab, ya, dibawa direhab, keluarga nggak ada sini, beres semua tenang, beres kan? Nggak ada dia direhab. Lah ketika dia kembali, seringkali tanpa sadar keluarga akan punya sebuah ketakutan. Takut dia jatuh lagi, takut dia pakai lagi, takut dia marah, takut dia kecewa. Jadi ketika pecandu itu pulang, orang tua anak dia pulang nih bilang ini, "Duh aku pengen makan nih." "Weh, tunggu sebentar. Mau makan apa?" Dibeliin. Terus dia bilang, "Aku pengen ini nih, nonton, temenin segala macam." Lah tanpa sadar keluarga taruh dia di tengah lagi. Sumber masalah lagi. Gitu. Jadi keluarga harus punya satu pengertian ya. Jangan taruh di tengah. Taruh dia di lingkaran keluarga. Sama-sama nih ketika dia bilang ini, "Aku mau makan bakmi." "Oke, tunggu ya, mama lagi kerja dulu." Papa lagi kerja, nanti kalau ada waktu kita makan. Jadi diajak diskusi, diajak ngomong. Jadi jangan hadapi dia dengan sebuah ketakutan. Nanti takut lagi begini, takut lagi. Jadi hadapilah bahwa ini nggak bisa. Kamu mau makan apa? Bakmi, kita kan di Jakarta, masa makan bakmi di Surabaya kan jauh. Nantilah kalau pas kesempatan kita ke Surabaya kita pergi gitu ya. Jangan langsung orang tua panik open PO apa namanya? Order. Pesen. Mau makan bakmi Surabaya? Oke, pesen. Besok makan. Jangan. Kalau yang jauh hadapilah. Anggap dia anak baik lagi, keluarga yang baik, ajak diskusi. Kalau perlu bilang, "Kamu kerja dong. Usaha nanti kamu berhasil, ajak mama makan bakmi itu." Gitu loh. Soalnya banyak kejadian ada orang tua anak Sam sampai dia mesti pergi, dia rumahnya itu di daerah Kelapa Gading di Jakarta gitu ya. Okay. Dia sampai harus pergi ke Kebayoran. Lumayan. Anaknya mau makan gulai. Gultik. Berangkat mamanya pergi beliin. Jangan, saya bilang jangan Bu, jangan. Karena ibu-ibu lagi taruh dia di tengah. Terima sebagai keluarga, dia udah normal lagi kok anggap gitu. Jadi treatment kita penting. Tapi kedua yang penting adalah gini, ada beberapa jangan-jangan. Yang saya mau sampaikan di sini Pak Ibu sampaikan. Yang pertama adalah jangan marah.
Ngadepin pecandu jangan marah, Oke. santai aja. Pecandu itu dunianya kan 3, gue bilang. Ya. Denial, selalu menyangkal. Ya, oh nggak masalah kok, aku bisa kok, aku beres, gitu. Dia tidak pernah merasa ada punya masalah. Satu, denial. Yang kedua, dia menyalahkan. Oke. Ini gara-gara dia, karena kamu, dia menyalahkan. Yang ketiga, membenarkan. Ya gimana lagi ya, namanya bisnis, namanya usaha. Ya kan aku harus temenin mereka minum, aku harus temenin mereka ke tempat-tempat itu. Jadi dia membenarkan, menyalahkan, dan menyangkal. Gitu. Menyangkal tadi yang saya katakan ya, bisa bilang berhenti besok juga bisa kok, tapi kenyataan nggak pernah berhenti. Nah, keluarga itu penting ada jangan-jangan. Kesatu, jangan marah. Ngadepin ini, kalau kita marah-marah, kesatu kita capek sendiri. Kedua, dia akan bilang, tuh kan marah-marah mulu sih, aku pusing, pulang aja baru mau bangun pi, udah dimarahin. Oh, jadi nanti dia jadi ada alasan. Ada alasan. Oke. Marahnya, jadi dia nyalahin lagi balik ke kita. Kedua, jangan putus asa. Oke. Kita pakai metode don't stop 5 minutes before miracle happens. Artinya apa? Karena kita nggak pernah tahu mujizat bisa terjadi besok. Oke. Jadi selama waktu itu, ya kita jangan putus asa lah. Tetap coba, tetap usaha gitu ya, sampai mujizat terjadi gitu loh ya. Sabar aja, santai aja, cool aja ngadepi mereka. Kalau salah tegur, karena kita di rehab juga kita ajar kok untuk kalau salah siap terima konsekuensi kan. Jadi kesatu tadi jangan marah, kedua jangan putus asa, ketiga jangan kurang pengetahuan. Hari-hari ini kita ada di zaman yang media sosial begitu gencar sekali, bombastis, bombardir gitu kan ya. Dan banyak kadang-kadang ada istilah-istilah yang orang tua nggak ngerti. Ada satu hari, ada satu anak, kita lagi ngobrol sama gini, orang tuanya. Terus anaknya lewat, mah pergi dulu mah ya, mau bokul. Mau bokul, dia bilang bokul. Nah, mamanya, iya dah, hati-hati ya, gitu kan. Terus anaknya pergi dong. Terus dia bilang, bu, bokul tuh artinya apa bu? Nggak tahu. Bokol itu mau belanja, beli barang istilahnya. Loh ibu jangan izin, nanti dia salahin ibu. Dia bilang, lah aku udah izin kok. Sebentar mau ya, mau ketemu BD. Mamanya dengan polosnya berkata, ya udah nggak apa-apa. Lah dia mau ketemu BD, ketemu bandar bu. Lah ibu harus belajar bahasa-bahasa itu, sehingga anak itu nggak menyalahkan ibu. Dia bilang, lah aku udah ngomong kok, aku jelas kok, aku nggak bohong, aku bilang ke BD kok mama. Lah mama kasih kok. Lah itu harus mengerti. Jadi jangan kurang pengetahuan, gitu ya. Jadi jangan keempat adalah apa? Jangan merasa bersalah. Seringkali keluarga, orang tua atau istri atau bilang, aduh ini udahlah, ampuni gue lah, mungkin gue yang salah sama lu sehingga lu jadi begini gitu kan ya. Karena gue kurang perhatian, gue sibuk bekerja sehingga lu jadi korban gini-gini. Jangan ngaku salah. Karena kalau kita ngaku salah seperti tadi Papa bilang, dia akan nyalahin, ya emang gue nih korban, gue nih gara-gara lu, kamu yang buat sehingga aku yang begini. Jangan. Kita tahu bahwa yang salah dia. Di dunia ini segala sesuatu terjadi karena sebuah keputusan. Menjadi pecandu adalah keputusan, betul nggak? Bukan karena orang lain, keputusan. Ada ya anak dari keluarga yang disharmoni, jadi keluarganya nggak harmonis lah. Anaknya bagus kok, anaknya jadi pendaki gunung, anaknya berprestasi hebat, ya karena dia cari perhatiannya lewat apa? Prestasi. Tapi ada anak dari keluarga yang harmonis banget, malah jadi pecandu tuh Jadi bukan karena keluarga, bukan karena lingkungan dia jadi pecandu, karena apa? Keputusan dia, pergaulan dia, ya kan? Jadi di tengah semua tekanan, ya papi sih ngimbau anak-anak muda, ya berprestasi dong. Ya, hadapi, berhasil, itu yang lebih penting. Karena ada anak-anak kita sendiri tahu sendiri kan, di sini ada yang cari perhatiannya apa? Ya, negatif. betul. Ya, baru kemarin kan kamu belajar yang kamu ngingetin papi tuh. Satu anak tuh yang apa tuh? Kamu bilang dia lagi cari perhatian nih anaknya. Nah, itu kamu bagus banget tuh. Akhirnya kita buat satu strategi bagus ya. Coba kamu cerita tuh, itu pengertian kamu. Jadi kalau ada orang udah di usia dewasa, dia nggak punya prestasi apapun, dia bisa cari prestasi di negatif, di positif. Nah di sini ada yang sudah tidak punya prestasi, dia cari di negatif, dia cari perhatian, dia salahin orang lain, dia bikin keributan, mancing-mancing keributan, ya karena dia nggak punya prestasi. Nah, Satu-satunya cara dia bisa prestasi ya
cari gara-gara. Itu dia. Caranya kita nanganin di sini ya kita nggak usah kasih yang dia minta perhatian ya kita stop perhatian itu buat dia. Karena kita harus men-treat dia, bukannya kita jahat ke dia, kita treat seperti itu untuk membentuk karakternya supaya dia tahu bahwa buat dapat suatu perhatian dari kita ya kamu harus achieve sesuatu yang luar biasa. Karena di luar juga nggak gampang loh. Karena di luar nanti mereka setelah keluar perhatian dapat dari mana, prestasi mereka apa. Kita di luar nggak bisa memberikan mereka sebuah reward tanpa mereka ada effort. Nah itu nanti di luar juga mereka berarti akan mengalami kesusahan dong ya. Ada stigma yang nempel di mereka. Nah ini penting juga nih, setelah mereka selesai program, mereka keluar, mereka ngadepin suatu stigma, gimana caranya mereka ngadepin itu ya. Dari sudut pandangnya mereka. Kalau tadi kan sudut pandang keluarga, kita harus tetap support. Nah ini dari sudut pandang mereka, gimana cara mereka menghadapi stigma. Karena keluarga bisa support, tapi bos yang dulu mungkin akan beri stigma. Atau teman yang lama akan memberi stigma. Stigma itu kan cap buruk ya. Cap buruk yang ada di pecandu. Kemanapun dia pergi, cap itu dibawa, gitu kan ya. Memang perlu edukasi sehingga orang bisa terima seorang pecandu, gitu kan ya. Tapi buat mengatasinya adalah dia harus terima bahwa ini aku, masalah aku. Jangan disembunyikan. Jadi kalau kita ketemu orang, kita harus ngomong bahwa aku ini pecandu dulunya. Sekarang aku sudah pulih, tolong bantu aku, jaga aku. Menurut papi, bos akan lebih menghargai itu. Bos akan bilang, oke, hati-hati ya, pantau kamu. Itu akan lebih terbuka. Kadang-kadang dia sembunyikan. Tapi sehingga ketika bos dengar, ini kayaknya curiga nih orang gini. Jadi dia kena stigma terus. Jadi stigma harus dihadapi. Hadapi bahwa ini udah ada, udah melekat di tubuh. Memang edukasi akan membuat orang bisa mengerti. Lambat laun akan ya udahlah pecandu, tapi orang harus terbuka nomor satu buat mengatasi itu, sehingga ada penjagaan buat dia gitu loh Sam ya. Di rumah damai kita ngajar mereka terbuka, gitu, sehingga anak-anak akan aman hidupnya. Orang-orang ngerti ya udahlah ini mantan pecandu, kerja sama aku akan awasi, bantu. Ini topik yang menarik buat nanti kita bahas, mungkin sesi sendiri ya selanjutnya buat kita bahas tentang stigma, dan kita mungkin akan datangkan narasumber yang kita kenal yang sudah mengalami mungkin stigma itu dan memerangi stigma itu juga. Gimana cara ngatasinnya nanti kita akan bahas bersama, karena ini butuh satu sesi khusus. Karena setelah selesai program kita juga mau anak-anak bisa kembali ke lingkungannya masing-masing, berprestasi, memiliki keluarga yang happy, bisa membahagiakan orang tua dan sesama, rekan, istri, anak, dan lain-lain. Itu tujuan utama kita, karena di sini kita bukan cuma mulihin anaknya ya. Kita mulihin hubungan dengan keluarga, hubungannya dengan Tuhan, masyarakat. Kita mau mereka selesai dari sini bukannya kembali, tapi mereka bisa berprestasi. Dan kita percaya semua orang itu mau lihat latar belakang kayak gimana pun, mereka punya hak yang sama buat berprestasi. Sampai di sini saya mosaik sesi hari ini, dan kita akan lanjut lagi dengan sesi berikut. Dan silakan di link ini di bawah ada nomor telepon jika Anda ingin perlu penjelasan lebih lanjut. Silakan hubungi nomor WA di bawah sini, dan jangan lupa klik like, subscribe dan follow. Kita punya Instagram semua ya. Oke. See you, dan Indonesia bebas narkoba.